Selamat siang pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Sumatera Utara hari ini edisi Senin 16 Oktober 2023. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Bersama saya Muhammad Azril Nasution, berikut kita simak informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, salah satunya pada sektor perizinan dan manajemen aset. Sektor perizinan dan manajemen aset disinyalir menjadi area yang rawan terjadinya praktik korupsi karena melibatkan keputusan-keputusan yang memiliki dampak ekonomi dan bisnis yang signifikan, serta adanya akses terhadap sumber daya dan kekuasaan yang bisa disalahgunakan misalnya dalam kasus penyelamatan Danau Toba. Hal tersebut diungkapkan Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 KPK yakni Maruli Tua dalam sosialisasi peraturan pemanfaatan ruang kawasan sempadan Danau Toba di kantor Bupati Toba. Maruli mengungkapkan Danau Toba merupakan sumber kekayaan negara yang penyelamatannya masuk dalam prioritas nasional. Di balik kemegahan dan keindahan danau tersebut, praktik korupsi masih terjadi hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Sehingga upaya penyelamatan harus dilakukan dengan bantuan stakeholder terkait. Sejak 2022, KPK terus mendampingi dan mendorong kerjasama antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola agar tidak dikuasai. Maruli mengatakan pada Mei 2023 lalu telah dilakukan rapat koordinasi dengan berbagai stakeholder untuk penyelamatan kawasan Danau Toba. Hasilnya ada kesepakatan dalam upaya penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang di Danau Toba atas hasil audit tata ruang oleh Kementerian ATR BPN dan penertiban keramba jaring apung dalam rangka pengendalian pencemaran air. Sebelumnya KPK juga berperan aktif dalam penyelamatan aset Danau Singkarak, Danau Limboto, dan Danau Tondano sesuai dengan fungsi koordinasi dan supervisi yang diamanatkan dalam Undang-Undang KPK terkait penyelamatan kerugian uang dan aset negara. Semakin men-trigger kita, karena memang ini sudah kita dorong sejak akhir 2022, November 2022, dan kemarin juga ada informasi dari UNESCO seperti itu. Ini semakin men-trigger kita, pemerintah provinsi harus lebih kencang berlari, pemerintah kabupaten dan juga pusat, karena memang status geopark ini ya harusnya bisa memberikan nilai dan juga manfaat lebih ya, bukan hanya buat pemerintah tapi juga buat masyarakat. Pemirsa, di informasi lainnya, kebakaran menghanguskan sebuah ruko grosir makanan ringan dan peralatan rumah tangga di Jalan Rawe 7, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Minggu malam. Dari rekaman video amatir warga, kobaran api terlihat di bagian depan ruko grosir makanan ringan dan peralatan rumah tangga milik Sugan. Kemudian juga terdengar beberapa kali ledakan yang diduga berasal dari tabung gas LPG yang berada di dalam ruko. Warga yang tinggal di sekitar lokasi pun berhamburan keluar rumah dan berusaha menghubungi petugas pemadam kebakaran. Setibanya di lokasi, petugas pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Medan dengan mengerahkan 7 unit mobil pemadam kebakaran dibantu warga langsung berjibaku memadamkan kobaran api agar tidak menjalar ke rumah warga yang berdekatan dengan grosir tersebut. Setelah 3 jam, kobaran api pun berhasil dipadamkan. Salah seorang warga, Putra, mengatakan bahwa kobaran api pertama kali terlihat muncul dan membesar dari bagian belakang ruko grosir sekitar pukul 8 malam. Mengetahui adanya kebakaran, ia berlari keluar menyelamatkan diri. Tak berselang lama, kobaran api disertai dengan beberapa kali ledakan kecil semakin membesar dan membakar seluruh bagian ruko tersebut. Kami pun tahunya tadi api dari belakang itu, Bang. Dari arah belakang itu udah membesar aja. Tapi nggak tahu dari depan udah panik aja lah, Bang. Sibuk kebakaran kan. Ada ledakan tadi, Bang, kita lihat, Bang. Ledakan kecil gitulah, Bang. Bang, ini tempat apa sih yang terbakar? Ini grosir Suking, Bang. Grosir paling besar lah di Pasar 7 ini, Bang. 80 meter ke belakang.
Sementara itu, petugas kepolisian sektor Medan Labuhan kemudian mengamankan lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa sejumlah saksi. Saat ini petugas kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran. Namun warga menduga kebakaran disebabkan dari korsleting arus listrik dari bagian belakang ruko grosir tersebut. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Sementara itu, pemirsa, 4 orang spesialis curanmor di rumah kos beraksi di Kota Medan. Dalam aksinya, para pelaku berhasil membawa kabur 2 unit sepeda motor. Dari rekaman CCTV terlihat aksi 4 orang pemuda spesialis curanmor beraksi di salah satu rumah kos di Jalan M. Basir, Medan. Keempat pelaku yang telah merencanakan aksinya ini berbagi tugas. 2 orang berjaga di luar rumah kos, sementara 2 orang lainnya bertugas sebagai eksekutor. Dengan menggunakan jaket, penutup kepala dan masker, para pelaku terlebih dahulu merusak gembok pagar rumah kos sebelum akhirnya berhasil masuk. Tak butuh waktu lama, pelaku langsung melancarkan aksi jahatnya dengan merusak sepeda motor Matic milik korban. Tak sampai di situ, para pelaku kembali lagi dan mengincar sepeda motor kedua. Namun melihat cakram motor digembok, pelaku pun membawa kabur sepeda motor dengan cara dibopong. Tahu dari penjaga kosnya yang ngechat, cuman dia nggak nanya kayak ternyata kakak mana gitu, nggak ada, cuman ada bawa gembok nggak gitu doang, gara-gara gerbangnya terbuka gitu kan. Empat orang, 2 motor kan, mereka mau 2 motor, terus nyuri 2 motor. Atas kejadian ini, korban telah membuat laporan kehilangan ke Polsek Deli Tua. Korban berharap polisi dapat menangkap para pelaku beserta barang bukti. Pemirsa, tim Rescue Animal, petugas pemadam kebakaran Asahan melakukan evakuasi buaya muara yang berhasil ditangkap warga di Sungai Asahan, Desa Selunang, Kabupaten Asahan. Seekor buaya muara sepanjang 2 meter lebih dievakuasi oleh tim Rescue Animal pemadam kebakaran Asahan setelah berhasil dijerat oleh warga. Evakuasi buaya berlangsung dramatis karena buaya muara tersebut terus meronta sebelum akhirnya berhasil diikat oleh petugas pemadam kebakaran. Agar tidak membahayakan para petugas dan warga sekitar, buaya diikat di bagian mulut dan kaki. Kasatpol PP Asahan, Azmi Ismail, mengatakan bahwa buaya muara predator ini ditangkap warga karena merasa resah buaya mulai masuk aliran sungai di sekitar pemukiman warga. Buaya tersebut sebenarnya sudah beberapa kali muncul di sungai yang meresahkan masyarakat di sekitar sungai di Masingan itu. Namun setelah ditangkap, lalu dimasukkan ke dalam kolam ikan, ikat mulutnya dan di tangan dan tali kakinya. Tapi si buaya tersebut berhasil keluar, berhasil melepaskan diri, sehingga masyarakat menghubungi Satpol PP Bidang Damkar untuk membantu kembali menangkap dan mengevakuasinya. Selanjutnya, buaya muara tersebut diserahkan ke pihak BKSDA Wilayah 3 Sumatera Utara untuk dilakukan karantina. Pemirsa, Ketua Umum Forum Cendekiawan Muslim Muda Sumut Dr. Iwan Nasution mengajak generasi muda untuk melek dan tidak alergi berpolitik serta cerdas dalam memilih pemimpin bangsa yang akan menentukan nasib negara Indonesia ke depannya. Pentingnya memberikan pemahaman berpolitik cerdas kepada generasi muda dilakukan dalam sebuah diskusi pemilu damai yang diselenggarakan Forum Cendekiawan Muslim Muda Sumut FCMM kemarin di Medan. Diskusi yang dihadiri mahasiswa dari Asahan, Labura, Pematang Siantar, Yogyakarta, dan Jakarta ini mengambil tema menjaga kondusivitas dan stabilitas Kamtibmas di tengah ancaman politik identitas menjelang tahun politik 2024. Ketua Umum Forum Cendekiawan Muslim Muda Sumut, Dr. Iwan Nasution, mengajak masyarakat khususnya kaum milenial untuk cerdas dalam berpolitik.
jika ada oknum yang ingin menawarkan money politik agar dipertimbangkan dengan matang. Iwan Nasution mengatakan tantangan yang dihadapi pemuda dalam tahun politik ini diantaranya kurangnya kesadaran berpolitik, kurangnya akses informasi, manipulasi politik, ketidaksetaraan gender, kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, dan adanya politik identitas. Dikatakan ketika generasi muda disibukkan dengan gadget dan teknologi, maka wawasan serta kesadaran berpolitiknya akan sangat minim, sehingga dikhawatirkan menjadi sasaran empuk bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin mengambil keuntungan dari generasi milenial tersebut. Kami dari Forum Cendekiawan Muslim Muda Sumut yang ingin mengajak kawan-kawan semua ya kepada masyarakat khususnya kaum generasi milenial ya untuk cerdaslah berpolitik ya. Kalaupun ada tawaran-tawaran seperti itu tolong dipertimbangkan dengan matang-matang. Jadi kalau memang kita tidak bisa melakukannya ya sebaiknya ya ditolak saja dengan baik-baik. Tentu adik-adik ini kita harus edukasi. Kita juga harus menyadarkan bahwa kalau ingin bahagia dunia akhirat juga secara keagamaan ya harus punya ilmu. Jadi kalau ingin mewujudkan pemilu damai yang menjaga Kamtipmas agar tetap kondusif ya stabil ya tentu kita juga harus paham tentang situasi politik yang akan diciptakan. Pembicara Dr. Rizky Pristiandi mengatakan untuk menjaga nilai kondusivitas dan stabilitas Kamtipmas menjelang pemilu, masyarakat perlu mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu. Selain itu, mewaspadai berita-berita hoax yang belum tentu kebenarannya dan tidak melakukan ujaran kebencian baik dalam public speaking maupun dari media sosial, serta menyampaikan dakwah atau informasi yang menyejukkan di lingkungan masyarakat. Ya pertama ya harus memang banyak melakukan edukasi seperti saat sekarang ini. Jangan hanya kegiatan yang seperti ini sekali saja gitu kan, tapi juga harus melakukan kegiatan sifatnya edukasi seperti ini harus juga dilakukan turun ke masyarakat bawah, ya kan? Kemudian tidak hanya itu saja, juga datang ke sekolah-sekolah, ya, atau aliyah, madrasah, kemudian para adik-adik mahasiswa, ya, kemudian seluruh stakeholder lah yang punya hak pilih. Melalui diskusi pemilu damai, para pemuda khususnya pemilih pemula diharapkan tidak mudah terpancing terhadap politik identitas yang dapat menimbulkan ketegangan antar kelompok serta munculnya tindakan diskriminatif yang dapat mengancam integritas demokrasi. Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang menemukan 21 bakal calon anggota legislatif DPRD Deli Serdang yang pindah partai politik dan berasal dari 8 parpol. Perpindahan bacalek yang dilakukan sebelum penetapan daftar calon tetap DCT merupakan hal yang biasa terjadi. Komisioner KPU Kabupaten Deli Serdang Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Ziol Haq Siregar mengatakan di masa pengajuan pencermatan ini KPU Deli Serdang mencatat 21 bacalek yang pindah partai politik setelah masuk dalam daftar calon sementara yang berasal dari Partai PKB, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai PAN, Partai PSI, Partai P3, dan Partai Perindo. Regulasi perpindahan partai politik ini diatur dalam PKPU nomor 10 tahun 2023 dari tanggal 24 September hingga 3 Oktober 2023 yang menjelaskan partai politik dapat melakukan perubahan sepanjang Dewan Pimpinan Pusat Partai tersebut menyetujui. Regulasi perpindahan bacalek terkait pengunduran diri dari partai maupun pindah ke partai lain bukanlah merupakan wewenang KPU. Di pengajuan pencermatan daftar calon tetap DCT ini kemarin, ada beberapa perubahan di partai politik tersebut. Nah, dalam regulasi juga diperbolehkan, karena ketika pengajuan dari tanggal 24 September sampai dengan 3 Oktober, kan itu ranahnya di partai politik. Jadi partai politik ini boleh mengganti, baik itu yang sudah MS pun diperbolehkan sepanjang DPP menyetujui. Pemirsa, informasi dari Kabupaten Labuhan Batu Selatan akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Pemirsa, ribuan masyarakat dan santri meramaikan gebiar Torgamba bersolawat dalam acara Maulid Nabi Muhammad di lapangan Cikampak, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labusel. Kemeriahan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diperingati setiap tanggal 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah dihadiri masyarakat dan santri dari pondok pesantren sekecamatan Torgamba yang husuk dalam melantunkan dan melanjutkan sholawat Nabi yang dipandu oleh Kiai Muhammad Thoif. Gebiar Torgamba bersolawat yang baru pertama kali dilaksanakan di Labusel ini memberikan suasana yang berbeda saat lampu di lokasi acara dimatikan dan hanya menggunakan penerangan dari telepon genggam. Efek cahaya tersebut terlihat seperti ribuan kunang-kunang yang sedang berterbangan. Selain itu, masyarakat dan santri juga mengibarkan bendera merah putih dan bendera Nahdlatul Ulama untuk menambah semarak acara tersebut. Salah satu pimpinan pondok pesantren Riyadus Sholihin dari Syekh Kiai Muhammad Thoif Firdaus yang baru pertama kali berkunjung ke Labusel menyampaikan apresiasinya kepada PCNU karena yang mengajak masyarakat Nahdliyin di Labusel untuk hadir. Kami sungguh tidak menyangka ketika kami pertama kali menapakkan kaki di tengah masyarakat Nahdliyin di Labuan Bajo Selatan. Insya Allah barokah. Pesan kami semoga NU tetap konsisten dan tetaplah ikut Nahdlatul Ulama. Insya Allah damai dunia dan akhirat. Itu usai melantunkan sholawat Nabi, masyarakat dan santri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Kurangnya perhatian pemerintah Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun menyebabkan Museum Simalungun yang dijadikan sebagai lokasi penyimpanan barang dan benda berharga Kerajaan Simalungun selalu sepi atas pengunjung. Museum Simalungun yang dibangun pada tahun 1939 menyimpan berbagai bentuk dan jenis benda-benda peninggalan sejarah yang dipergunakan oleh suku Simalungun pada zaman Kerajaan Simalungun dulu. Sebagai bukti bahwa Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun merupakan wilayah dari Kerajaan Simalungun saat itu. Lokasi museum ini berada di Jalan Sudirman, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar. Meskipun museum ini berada di tengah-tengah Kota Pematang Siantar, namun kondisi museum yang tidak terurus dan kumuh menyebabkan turunnya minat masyarakat lokal maupun para wisatawan untuk berkunjung ke museum tersebut. Ketua Yayasan Museum Simalungun Zomen Purba menjelaskan berdirinya museum ini sebagai tanda bahwa Kota Pematang Siantar merupakan bekas lokasi Kerajaan Simalungun yang pernah meraih kejayaan pada penjajahan Belanda. Namun kini Museum Simalungun hanya sebuah tempat yang luput dari perhatian pemerintah. 2000 sampai saat ini ya, nggak ada pengunjung sama sekali. Hanya penelitian lah kalau ada yang mau menyusun skripsi dari sekolah-sekolah, pelajar-pelajar mengadakan studi. Kemudian dari universitas, baik dari USU, dari Unimed, dari Nomensen, dari USI, malah dari Yogyakarta pun ada yang mengadakan penelitian kemarin. Untuk perawatan bangunan museum, Yayasan Museum Simalungun hanya mengandalkan sumbangan sukarela dari para pelajar dan mahasiswa yang datang untuk melakukan penelitian dan pembelajaran mengenai sejarah Kerajaan Simalungun. Pihak yayasan berharap pemerintah Kota Pematang Siantar maupun pemerintah Kabupaten Simalungun dapat terus melakukan pembenahan agar dapat mengembangkan dan mengenalkan Museum Simalungun ini ke masyarakat luas seperti yang pernah dilakukan saat museum dibangun. Pemirsa, dalam rangka menjalin silaturahmi dan melatih keterampilan, Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia Sumatera Utara menggelar latihan menembak bersama Resimen Mahasiswa Sumatera Utara di lapangan tembak Martabe Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, Desa Durin Tunggal.
Resimen mahasiswa adalah salah satu kekuatan sipil yang dilatih dan dipersiapkan untuk mempertahankan NKRI sebagai perwujudan sistem pertahanan dan keamanan rakyat. Latihan menembak Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia tersebut langsung diawasi personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara. Selain sebagai ajang silaturahmi antar alumni, kegiatan ini juga sebagai ajang melatih keterampilan resimen mahasiswa dan peringatan Hari Ulang Tahun Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia. Sebelum melakukan latihan menembak dengan senjata api jenis Baho AK-101, senjata api jenis genggam HS-9, para peserta dibekali dengan pengetahuan dasar teknik menembak dan pengenalan senjata api. Para peserta juga dilatih menembak dengan senjata api jarak 30 meter. Setelah mendapat pembekalan, masing-masing resimen mahasiswa diberikan kesempatan menembak menggunakan senjata api dengan diawasi satu instruktur, satu mahasiswa. Latihan menembak ini mendapatkan penilaian langsung oleh instruktur dari Satuan Brimob Polda Sumatera Utara. Bagi para prajurit resimen mahasiswa yang mendapatkan nilai tinggi, diberikan medali penghargaan. Ketua DPP Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia Sumut Ismail P. Sinaga mengatakan, latihan menembak ini dilaksanakan untuk melatih para prajurit resimen mahasiswa dalam keterampilan menembak dan teknik menguasai diri. Untuk melalui menembak kita selalu mengambil hikmah ya, khususnya dari cara-cara teknik yang mana di dalam filosofi menembak ini tentu adalah bagaimana kita bisa menguasai diri. Kemudian tentu dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan ini kegiatan adalah dalam rangka juga untuk hari ulang tahun, khususnya untuk Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa. Kegiatan ini dihadiri oleh DPP Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Sumut, Resimen Mahasiswa Sumatera Utara, dan Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, merupakan salah satu dari kegiatan rutin yang dilakukan Resimen Mahasiswa sebagai bentuk latihan keterampilan fisik. Pemirsa, di informasi lainnya, turnamen bola voli putra Old Crack yang diselenggarakan paguyuban mantan pemain bola voli Sumatera Utara berlangsung dari 23 September hingga 15 Oktober 2023 di lapangan Helvetia, Pulau Brayan, Medan. Turnamen diikuti 8 klub dari Kota Medan dan Deli Serdang, merupakan mantan atlet bola voli Sumatera Utara yang telah berusia 45 tahun ke atas. Sebelum memasuki final, dilakukan pertandingan eksibisi antara tim putra paguyuban Sumut berhadapan dengan tim kawasan industri Medan. Dalam pertandingan eksibisi ini, kedua tim sama kuat dan bertanding hingga 2 set kemenangan. Ketua paguyuban mantan pemain bola voli Sumut Iriatmo didampingi Perlindungan Purba yang juga mantan pemain voli klub Tovo Medan mengatakan, turnamen bertujuan menjalin silaturahmi dan temu kangen antar mantan pemain bola voli Sumut yang telah bertahun-tahun tidak bertemu. Rasa kangen dan kebersamaan di masa lalu menambahkan suasana tampak akrab dan juga kekeluargaan. Apalagi pada saat menjadi atlet tahun 80 hingga 90-an, masing-masing mantan pemain bola voli Sumatera Utara merupakan klub yang saling berkompetisi dalam turnamen Sumut. Iriatmo didampingi staf ahli Kodam 1 Bukit Barisan, Kolonel Infanteri Erik Simajuntak sangat mengapresiasi atas terselenggaranya turnamen bola voli putra paguyuban mantan pemain Sumut dan berharap turnamen tersebut digelar secara berkelanjutan. Ini ada poli gembira untuk silaturahmi antar kita semua mantan-mantan pemain voli bersamaan se-Sumatera Utara, ada dari daerah juga yang hadir dari Tebing, dari Binjai, Labuan Batu. Jadi disinilah silaturahmi kita. Jadi untuk memacu juga olahraga voli, kami selaku mantan-mantan ini, selaku ya katakanlah semua ini ada senior, jadi semuanya harus enjoy. Sementara itu, pada pertandingan final tim putra berhadapan antara klub Old Crack Dalam dan klub Gaperta. Di set pertama dan kedua tim putra Balam dengan mudah menang 25-18 dan 25-17.
Tim Balam diperkuat Pipin, Anto, Sudar, dan kawan-kawan masih mampu melakukan serangan smash dan tipuan yang tidak dapat diterima tim Gaperta. Memasuki set ketiga, tim Gaperta berusaha mengimbangi pola permainan tim Balam, namun tim Gaperta yang dimotori Tarman, Sopian, dan kawan-kawan harus mengakui keunggulan tim Balam dengan skor 25-20. Sehingga tim Balam menang 3-0 atas tim Gaperta. Kepada para juara diberikan hadiah berupa piala dan uang pembinaan. Diharapkan 6 bulan ke depan akan digelar kembali turnamen Old Crack dengan usia 45 tahun ke atas. Dan pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nastion. Selamat siang dan selamat beraktivitas.